Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashraqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah perjumpaan kita kembali dalam majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dari kajian lanjutan kita Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizati wal khufyah, pada seluruh amal, baik ya perbuatan ataupun perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita akan baca hadis yang keempat. Penulis mengatakan wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya, di mana beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, adalah kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtu masira, sesungguhnya di kota Madinah ada para lelaki yang tidak berjalan wala qata'tum wadiyan, berjalan keluar jihad fisabilillah, dan tidak melintasi lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka semuanya bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Habasahumul maradu, mereka terhalang oleh sakit-sakit mereka. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka itu menyertai kalian dalam pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa rawahu Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari Najjari radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, raja'na bin ghazwati Tabuk, kami pernah kembali dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, inna aqwaman, sungguh di sana ada kaum para lelaki khalfana bil Madinah,
berada di belakang kami di kota Madinah. Masarakna syahra, mereka tidak berjalan atau keluar jihad, wala wadi, dan tidak melewati lembah, illa wa hum ma'ana, melainkan mereka bersama kami dalam mendapatkan pahala. Habasahumul udhur, mereka terhalang oleh udhur. Ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab yang pertama. Adapun makna hadis, Syekh Zain menjelaskan annal insana idza nawala amal salih walakinnahu habasa wa anhu habisun fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa. Di antara makna hadis bahwa manusia ketika berniat melakukan amal kebajikan, amal soleh, tetapi terhalang karena sesuatu, dia sudah meniatkan dirinya untuk ini, untuk itu, mengamalkan ini, amal itu, amalan soleh, fa innahu yuktab, maka akan dituliskan baginya pahala. Pahala apa? Pahala niat. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udhur, adapun bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan hal itu saat atau kondisi tidak mendapatkan udhur, lama kana qadar kana ya'malu thumma ajiza anhu fima ba'du fa inna yuktabu lahu ajrul amal. Ketika dia mampu untuk melakukan amalan tersebut saat tidak mendapatkan uzur, dia mengamalkan itu. Lalu datang uzur, entah itu sakit, entah itu karena perjalanan yang tidak mungkin dia sampai kepadanya, apapun uzurnya, maka qadarullah wa masya'a fa'al, dia tidak bisa melakukan amal tersebut yang biasa dia amalkan, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut, bukan hanya pahala niat, bahkan pahala amalan tersebut dia akan mendapatkan karena dia sudah terbiasa melakukan amalan tersebut. Jadi di sini saya menjelaskan, ada orang yang mendapatkan pahala niat saja. Bagi mereka yang belum terbiasa atau mungkin belum pernah melakukan amalan tersebut, baru sebatas niat, maka dia akan mendapatkan pahala niat kebajikan amal soleh tersebut. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa mengamal amalan soleh, lalu terhalang satu uzur, dia akan mendapatkan pahala itu sempurna. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda pada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika salah seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar perjalanan, maka akan dicatat baginya pahala amalan ketika dia masih mukim dan ketika dia masih sehat. Menunjukkan bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan amal kebajikan, ya, lalu mendapatkan uzur sakit atau mendapatkan uzur safar. Seseorang sakit, sholatnya tidak bisa berdiri, seperti halnya yang dia lakukan berdiri ketika sholat saat sehat, maka orang sakit tersebut, ya, tidak berdiri, tetapi dia akan mendapatkan pahala berdiri ketika sholat. Ketika seorang safar,
dia sholat hanya 2 rakaat, yang mestinya sholatnya 4 rakaat isya, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tetapi ketika safar dia mengkosor sholatnya menjadi 2, maka pahalanya tetap 4 rakaat, ya. Karena dia mendapatkan uzur apa? Safar. Pahalanya 4 rakaat, tetapi realnya yang dilakukannya adalah hanya 2 rakaat. Ini maksud daripada hadis tadi. Idza maridul abdu aw safar, ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya pahala sempurna seperti halnya dia melakukan amalan tersebut saat dia mukim tidak safar, ketika dia melakukan saat sehat tidak sakit. Fal mutamanni lil khair, adapun orang yang berharap untuk melakukan kebaikan, al harisu alaihi in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinnahu habasahu anhu habisun kutiba lahu ajruhu kamilan. Orang yang selalu menginginkan kebaikan lalu dia terhalang dari kebaikan tersebut padahal sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan tersebut, maka tercatat pahalanya sempurna. Contoh di antara adat kebiasaannya sholat jamaah di masjid, lalu dia terhalang karena ketiduran atau karena sakit atau uzur yang lainnya, maka orang yang terhalang untuk sholat jamaah karena mungkin terbaring sakit di rumahnya atau terbaring sakit di rumah sakit, tidak bisa sholat jamaah sebagaimana halnya yang biasa dia lakukan, dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah tamaman sempurna min ghairi naqsin, tanpa dikurangi. Wa kadzalika idza kana min adati sholati tatawwu'an, demikian pula ketika dia sudah terbiasa sholat tatawwu', sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tapi dia terhalang karena satu urusan, karena satu uzur, lam yatamakkan minhu fa inna yuktab lahu ajrun kamilan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, yang sempurna. Ya. Adapun bagi mereka yang tidak terbiasa, tidak menjadi adatnya untuk melakukan perbuatan tersebut, amma idza kana laisa min adatin yaf'alu fa inna yuktab lahu ajrun niyyah faqat. Bagi mereka yang hanya menginginkan satu kebaikan, ya, berencana berniat untuk melakukan satu kebaikan, yang kebaikan tersebut, yang amal tersebut tidak biasa dia lakukan, lalu terhalang satu uzur, maka dia hanya mendapatkan pahala niat saja, tidak mendapatkan pahala amalan tersebut. Berdasarkan dalilnya ya. Ini dalil bagi mereka yang hanya mendapatkan pahala niat saja. Adapun yang mendapatkan pahala amalan tadi sudah saya sampaikan dalilnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad. Ya. Bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan amal kebajikan, terhalang untuk melakukan hal tersebut, ya, amalan yang sudah terbiasa dia lakukan, dia mendapatkan pahala amalan tersebut, bukan pahala niat saja, pahala amalan tersebut yang sudah biasa dilakukan karena terhalang satu halangan atau uzur, yaitu hadis idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, akan dicatat pahalanya seperti dia beramal ketika mukim, beramal ketika sehat. Sekarang dalil bagi mereka yang hanya mendapatkan pahala niat saja adalah hadis ada orang-orang atau sahabat Nabi yang fakir,
menghadap Nabi, mengadukan kepada Nabi SAW terhadap Nabi atau kepada Nabi perihal sahabat yang mendapatkan karunia lebih dari hartanya. Jadi sahabat-sahabat yang kaya, mereka ya bisa mengamalkan sedekah, sedangkan orang-orang fakir, orang-orang miskin dari sahabat tidak bisa sedekah karena nggak punya harta. Dia disedekahi. Dia ini dengan sahabat yang kaya bisa beramal soleh, yaitu amalan sedekah. Dan orang atau sahabat yang miskin iri tidak bisa sedekah. Jadi yang membuat iri sahabat yang miskin kepada sahabat yang kaya apa? Apanya? Bukan hartanya, tetapi amalan sedekahnya. Diperhatikan, ini bedanya ya para sahabat Nabi SAW yang mereka itu senantiasa orientasinya pahala, bukan harta duniawi. Mereka iri dalam hal akhirat, tidak pada perihal dunia. Saya akan bacakan. Para sahabat miskin menghadap Nabi, mengadukan kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Rasulullah, sabaqana ahlu tuthur." Wahai Rasulullah, kami diungguli oleh para sahabat yang kaya raya. Dengan apa? Dengan pahala-pahala mereka, kenikmatan yang terus-menerus yang ada pada mereka. Yakni inna ahlal amal sabaquhu bis shadaqah wal 'itq. Yang mana orang-orang kaya, para sahabat yang kaya mengungguli mereka dalam hal sedekah, mengungguli mereka dalam hal memerdekakan budak. Dengan harta mereka membeli dengan uang mereka, dengan harta mereka bisa memerdekakan budak. Ini adalah amalan yang besar. Ini aduan para sahabat miskin kepada Nabi SAW perihal sahabat-sahabat yang kaya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan solusi. Ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum ahadun illa man 'amila mithla ma 'amiltum. Maukah aku beritahu kalian, kata Nabi, maukah aku beritahu kalian dengan sesuatu amalan yang jika engkau mengamalkannya, engkau akan mencapai atau mendapatkan apa yang tertinggal dari kalian, ya, apa yang telah mereka mengungguli, para sahabat yang kaya mengungguli kalian, kalian akan mendapatkan hal yang sama dengan pahala yang mereka lakukan dari sedekah yang mereka lakukan. Walam yudrikukum ahadun illa man 'amila mithla ma 'amiltum. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengungguli kalian kecuali orang tersebut mengamalkan yang semisal apa yang kalian amalkan. Maka ya mereka senang sekali, tentu wahai Rasulullah. Ya. Lalu Nabi memberikan amalan-amalan tersebut, yang mengajarkan amalan-amalan tersebut. Maka katakanlah tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33. Maka ucapkanlah tasbih subhanallah, ucapkanlah takbir Allahu akbar, ucapkanlah tahmid alhamdulillah 33 kali masing-masing setiap selesai kali sholat 5 waktu. Fafa'alu. Lalu orang-orang miskin pun bertanya ilmu, diajarkan ilmu bukan dalam rangka apa? Hanya pengen
tahu saja, langsung diamalkan. Fafa'alu, dan diamalkan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Nah, ini ikhlasnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk apa? Mengetahui ilmu. Lalu apa? Mengamalkan ilmu. Lalu apa? Disebarkan ilmu. Kecuali sahabat miskin ini kan disebarkan, kan disampaikan kepada sahabat yang kaya. Karena sahabat yang miskin ini pengen apa? Mengejar ketertinggalannya dari pahala sedekah yang mereka amalkan orang-orang yang kaya. Fa'alimal aghniya, ternyata berselang waktu sahabat yang kaya pun tahu amalan tersebut, karena kelihatan sahabat miskin ini, sahabat-sahabat yang miskin ini biasanya habis sholat langsung pergi, kok ini masih zikir. Ada apa ini? Ya, ada zikir tertentu. Mereka mencari tahu. Fa'alimal aghniya, akhirnya orang-orang kaya, sahabat yang kaya dari sahabat Nabi itu alimah, mengetahui ada amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Fa'alimal aghniya bidzalika fa'alu mithla ma fa'al. Akhirnya orang-orang kaya, sahabat yang kaya pun sama. Habis sholat gak langsung pergi, yang mereka zikir dulu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Faja'al fuqara'u ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya untuk kedua kalinya sahabat-sahabat yang miskin menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah, mengadukan kembali, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlil amwal, ternyata sahabat-sahabat kami yang kaya sudah tahu, sudah mendengar perihal ada amalan yang kau ajarkan selepas selesai sholat. Bima fa'alna, mereka melakukan dengan apa yang kami lakukan. Fa'alu mithlahu, dan melakukan apa yang semisal kami lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah, karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki keutamaan yang agung. Ini dalil bahwa orang yang tidak terbiasa mengamalkan sesuatu, ya, lalu dia menginginkan, ya, mengharapkan kalau saya diberikan kelebihan, ya, diberikan kelebihan untuk bisa melakukan seperti fulan, aku akan lakukan seperti si fulan. Aku bisa mempunyai harta seperti si fulan, ya, aku akan mensedekahkan hartaku. Maka dia hanya mendapatkan pahala niat saja, tidak mendapatkan pahala amalan tersebut, karena belum terbiasa melakukan amalan sedekah itu. Ya, lima lam yakul lahum innakum qad adraktum ajra amalihim. Oleh sebab itu Nabi tidak mengatakan, ya, dengan tasbihmu 33 kali, dengan tahmidmu 33 kali, dengan takbirmu 33 kali, kamu akan mendapatkan pahala seperti pahala amalan mereka. Nabi tidak mengatakan seperti itu. La syakka anna lahum ajriyatul amal. Tetapi tidak diragukan bahwa sahabat-sahabat yang miskin tadi akan mendapatkan pahala niat orang yang ingin bersedekah. Karena dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ya, Nabi mengatakan, ya, idza fa'altumu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahad illa man amila mithla ma amiltum. Yaitu kamu akan mendapatkan, ya, pahala seperti pahala mereka. Artinya dia akan mendapatkan pahala niat saja, ya, pahala niat saja, pahala niat untuk bersedekah. Walihada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi man atahu Allahu malan faja'ala
yanfiquhu fi subulil khairi wa kan rajul faqir yaqul. Dalam hadis yang lain akan saya bacakan ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu milik 4 golongan. Yaitu yang pertama ya, abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdhalil manazil. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan karunia keutamaan ilmu dan karunia keutamaan harta, lalu dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, hubungan kerabat, keluarga, dan mengetahui hak Allah pada harta tersebut. Orang ini adalah orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia mengamalkan ilmunya, dengan hartanya dia mensedekahkan hartanya. Ini adalah golongan pertama yang paling utama. Golongan pertama yang paling utama kedudukannya di sisi Allah. Punya ilmu, diamalkan ilmunya. Punya harta, disedekahkan hartanya. Ya, ini adalah khairun ala khairin, nurun ala nurin. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Karenanya ya, baiklah. Ada satu hadis, ni'mal malu soleh li rajuli soleh. Sebaik-baik harta soleh, ya sebaik-baik harta adalah diberikan kepada orang yang soleh. Sebaik-baik harta adalah diberikan kepada orang yang soleh. Sudah kaya, soleh, berilmu lagi. Ini kebaikan di atas kebaikan. Ya, dengan ilmunya dia mengamalkan ilmunya, dia menyambung silaturahim. Kemudian dengan hartanya dia memberikan sedekahnya kepada kerabatnya dan orang-orang yang lain. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbah. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyati fi yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seseorang yang diberikan karunia keutamaan ilmu tetapi tidak diberikan karunia harta. Dia punya ilmu tapi miskin. Lalu dia berkata, lalu orang yang miskin ini tetapi dia mempunyai ilmu. Dia seorang ustaz miskin, seorang ulama miskin. Lalu orang yang punya ilmu tadi mengatakan, andai aku punya harta, kalau saja aku mempunyai harta yang Allah berikan kepadaku, aku akan melakukan seperti amalan si fulan untuk bersedekah. Karena niat baiknya itu, dia dan orang pertama sama dalam pahala. Maka orang yang kedua ini dengan orang yang pertama, orang pertama tadi siapa? Orang yang berilmu dan kaya, ustadz kaya, orang alim yang kaya, orang yang punya ilmu yang kaya, maka dia mendapatkan pahala yang sama, ya, karena niat baiknya itu. Dan dia orang yang pertama dengan orang yang kedua ini pahalanya sama dalam hal niatnya, dalam hal niatnya, ya. Apa kata Nabi SAW?
ya, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang yang kedua ini dalam niatnya ya dengan orang yang pertama itu sama pahalanya. Ini golongan yang berapa? Yang kedua. Golongan yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasil fihi rahimahu wa la ya'lam lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga sekarang, seseorang yang Allah berikan keutamaan kelebihan harta tetapi tidak punya kelebihan ilmu, tidak mempunyai kelebihan ilmu. Maka dia menghabiskan hartanya tersebut tanpa bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahmi, tidak tahu hak Allah pada harta tersebut. Maka orang ketiga ini mempunyai kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tidak punya ilmu, maka kekayaan tersebut digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan digunakan untuk perkara-perkara yang haram, untuk judi, untuk berzina, ya, harta-harta tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Dia tidak takut dengan Allah dengan perkara yang haram, maka orang seperti ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang paling buruk. Kemudian orang yang keempat, ya, orang yang keempat, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Ya, law anna li malan la amiltu fihi bi amal fulan fa huwa bi niyyatihi, ya, fa rizquhuma sawa. Maka orang yang keempat, seseorang yang tidak diberikan keutamaan kelebihan oleh Allah harta dan ilmu, lalu dia berkata, andai saja aku punya harta, aku akan melakukan seperti amalan si fulan yang ketiga tadi. Ya, kalau aku punya harta, saya pengen juga seperti halnya si fulan, dengan hartanya pengen senang-senang, pengen, ya, melakukan foya-foya, melakukan maksiat seperti si fulan. Maka orang seperti ini, ya, mendapatkan dengan niat buruknya ini mendapatkan dosa yang sama dengan si fulan, ya, dengan dosanya si fulan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Ini adalah keterangan, ya, yang menjelaskan bahwa bagi mereka, ya, atau dalil bagi mereka yang tidak punya kebiasaan seperti kebiasaan orang-orang yang mengamalkan kebajikan, amal-amal soleh, tapi dia menginginkan kebaikan, ya, hal tersebut, lalu dia beramal dengan amalan si fulan, dia akan mendapatkan niat apa pahala niat yang sama, pahala niat yang sama. Suara saya jelas ya? Ini kejar-kejaran sama suara bicara. Jelas ya? Jelas ya? 8 menit lagi. Mas Selamat. Selamat. Baik. Kemudian di jenis orang yang keempat tadi, orang yang keempat tadi juga akan mendapatkan pahala niat yang sama seperti fulan. Pahala niat yang sama, niat yang buruk, niat yang dosa yang ketika dia berniat untuk melakukan dosa, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Ketika dia mempunyai niat untuk melakukan dosa,
dan tidak berusaha untuk memerangi, bisikan-bisikan atau niatnya, maka dia akan mendapatkan pahala niat dosa. Sebagaimana seseorang tadi, orang yang kedua tadi akan mendapatkan pahala ya niat, maka orang keempat tadi akan mendapatkan ya dosa niat. Bagaimana orang akan mendapatkan pahala niat, seorang juga akan mendapatkan dosa niat buruknya. Jika seorang berniat ingin melakukan kebaikan, amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya, niat. Demikian juga seorang ketika mempunyai rencana jahat, ya, atau niat yang jahat, dia akan mendapatkan dosa niat tersebut. Kemudian akan saya bacakan sebuah hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas di kajian ini, membahas tentang kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-37. Itu sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang hal ini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Rabb tabaraka wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hadis qudsi, di mana Allah taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah telah menuliskan, menetapkan yang baik dan yang buruk, kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, lalu Allah menjelaskan masing-masing dari kebaikan dan keburukan tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan lalu tidak bisa mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanah kamil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, ketika dia berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia bisa melakukannya, mengamalkannya, katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila adhaf katsira. Lalu dia bisa mengamalkan apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan, maka Allah akan mencatat untuknya ya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyak, ya banyak kelipatannya. Ini kebaikan. Wa in hamma bisayyi'ah, jika seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan mencatat pahala untuknya hasanah kamilah, satu pahala kebaikan sempurna bagi yang berniat buruk, berniat jahat, melakukan kemaksiatan lalu dia tidak mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicatat baginya satu pahala sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'an wahid, bagi mereka yang mengamalkannya, ya mengamalkan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu dosa saja. Tidak ada kata-kata kamilah, sempurna, tidak. Dicatat baginya satu dosa saja. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ini juga menjadi, atau hadis ini menunjukkan betapa rahimnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Bagi mereka yang hanya berencana, berniat untuk mengamalkan satu amalan, ya belum sempat mengamalkannya karena uzurnya, mendapatkan pahala niatnya, dicatat baginya pahala niat sempurna, kamilah, sempurna, tidak kurang, kamilah.
Lalu ketika dia mengamalkan, bisa mengamalkan apa yang diniatkannya, Allah akan melipat gandakan amal tersebut 10 sampai 700 sampai lebih dari itu. Al-afan katsira, dengan kelipatan yang banyak. Bagi mereka yang berniat melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, lalu tidak dilakukan amal tersebut, kejahatan tersebut karena Allah, ya, karena Allah. Karena Allah. Ketika seorang meninggalkan dosa karena Allah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sempurna. Jika dia mengamalkannya, mengerjakan dosa tersebut, maksiat tersebut, dicatat baginya hanya satu dosa saja. Ini menunjukkan Allah Maha Rahman, Allah Maha sayang kepada kita. Bisa disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, bagi mereka yang mengerjakan, dari hadis ini. Poin pertama, singkat. Poin pertama, bagi mereka yang mengerjakan kebaikan, maka kelipatannya dari 10 sampai 700 kali lipat sesuai dengan kualitas dari amalan ibadah yang dilakukan dan sesuai dengan keikhlasan yang dilakukan oleh orang tersebut. Semakin ikhlas cuma satu, ikhlas semakin bagus, semakin baik, semakin sempurna, kelipatannya juga bisa semakin sempurna, semakin banyak, dan itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, bagi mereka yang mengerjakan kejahatan atau keburukan, bagi mereka yang mengerjakan kejahatan atau keburukan yang sudah dia niatkan, kemaksiatan, dosa yang sudah dia niatkan, lalu dikerjakan. Tadi dalam hadis disebutkan apa? Bagi mereka yang mengerjakan kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang dia niatkan, apa tadi? Akan dicatat satu pahala dan satu dosa saja. Dicatat satu dosa saja, satu dosa keburukan saja. Bisa dilipat gandakan atau tidak? Jawabannya bisa. Tergantung siapa yang melakukan, tergantung di mana dia melakukannya. Kalau dia melakukan di waktu yang kapan dia melakukannya, siapa, kapan, di mana. Karena waktu seperti Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram, itu Allah melipat gandakan dosa, melipat gandakan dosa, sebagaimana surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 36. Ya, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadriku fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan sebagaimana sudah ditetapkan Allah di waktu Allah menciptakan langit, ya, dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa kata Allah? Fala tadriku fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim dosa di 4 bulan haram tersebut. Ya, Imam Qatadah menjelaskan bahwa kezaliman di bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Berarti keburukan, kejahatan, dosa itu bisa dilipat gandakan. Tinggal di kapan waktunya. Kalau di Ashhurul Haram bisa dilipat gandakan. Di mana? Di kota Mekah dan Madinah bisa dilipat gandakan. Siapa yang melakukan? Misalnya dari keturunannya Nabi, misalnya para paman-paman Nabi, istri-istri Nabi, misalnya mereka bisa dilipat gandakan dosanya jika dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian poin yang berikutnya, yang ketiga, berniat mengamalkan kebaikan. Ya, berniat mengamalkan kebaikan tadi sudah disampaikan, ya, bahwa orang yang mengamalkan kebaikan itu tergantung kebiasaan. Kalau dia kebiasaannya sudah melakukan seperti biasa mengamalkan amalan tersebut, kemudian dia berniat untuk mengamalkan, dia akan mendapatkan pahala amalan itu sempurna. Tetapi ketika dia belum terbiasa mengamalkan amalan-amalan tersebut, baru hanya niat saja, kalau saya punya uang insya Allah saya umroh.
Kalau saya punya uang nanti saya pengen haji, maka dia hanya mendapatkan pahala niat saja. Tetapi kalau dia udah biasa setiap tahun dia umroh, setiap tahun dia umroh sambil iktikaf, udah biasa. Insya Allah kalau saya punya uang lagi, saya mau umroh lagi, iktikaf lagi. Dia tiap tahun dia iktikaf umroh di Masjidil Haram, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala niat saja, tetapi dia mendapatkan pahala umrohnya, pahala iktikafnya, pahala amalannya, karena sudah biasa. Qadarullah sakit, maka dia mendapatkan niat amalannya. Dan masuk ya, sampai di sini di antara faedah-faedah di hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kekuatan untuk kita senantiasa bersemangat untuk mengamalkan kebajikan, mengamalkan amal-amal soleh. Ya walaupun belum mampu untuk mengamalkannya, paling tidak ya kita berniat, hadirkan niat, dan itu akan menjadi pahala niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan tafakkur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.